Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue pengen ngebahas yang lagi rame banget di Facebook, lowongan kerja di Jepang. Berawal dari status atas nama korban penipuan. Isi statusnya kayak begini. Aku nggak recommended banget sama PT Nusa Corporasia yang telah berubah menjadi Nusa Center satu ini. Bukan mau ngejelekin, tapi aku ngalamin sendiri. Karena ketidakpastian job dan keberangkatannya, banyak senpai-senpaiku yang udah OTW 2 tahun di sana dan sampai sekarang gak ada kepastian keberangkatannya. Adminnya slow respon, bucongnya belagu, dan saconya mata duitan. Pokoknya aku gak recommended banget sama satu ini. Dan ingat, 100 orang lebih ngedoain gak selamat dunia akhirat. Tinggal tunggu karma aja dan lihat siapa yang akan tertawa di akhir. Terus disitu juga ada screenshotan PT Nusa Corporasia dan Nusa Center. Gue sendiri sekarang ini ada di Osaka, Jepang, dan gue bisa berangkat ke Jepang karena Maher itu sendiri. Di sini gue nggak mau belain siapa-siapa antara Maher atau si korban penipuan. Gue pengen berusaha buat netral. Sekalian juga gue mau berbagi pengalaman pribadi gue berangkat dari Maher. Kalian review plus minusnya dari Maher. Dua-duanya ini punya alasannya masing-masing. Kita balik lagi ke kasusnya. Dia di sini pakai akun bodong. Mungkin awalnya orang beranggapan kenapa pakai akun bodong, nggak gentle banget gitu kan. Tapi menurut gue paham kenapa dia itu nggak pakai akun asli, pakai akun bodong. Sesuai yang gue baca di komennya, kemungkinan karena satu, sesuai di komenannya katanya dia takut temennya yang kena dan malah diputerbalikan faktanya. Yang kedua, kemungkinan dia itu masih siswa dan masih ngarep diberangkatin sama Maher. Jadi kalau pakai akun asli ya paling nggak namanya ditandain lah gitu sama orang-orang Maher. Yang ketiga, takut tiba-tiba diciduk polisi dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Kenapa si korban penipuan, kenapa dia sih ngomong begini? Karena dia merasa sebagai korban ketidakadilan di Maher. Bukan ketipu loh ya. Kenapa gua bilang bukan kena tipu? Bisa dilihat dari perbincangan di kolom komentar antara akun bodong sama yang namanya Kenzi. Maaf ya kak, kalau kak 2K, kalau kakak udah dapet SSW dan JFT dari LPK itu bukan penipuan. Cuma emang mungkin mereka belum ada job order. Kecuali emang kakak udah bayar 10 juta tapi belum pernah belajar, baru bisa disebut penipuan. Dulu temen saya juga hampir sama kayak saya. Mereka udah bayar tapi waktu ikut tes JFT mereka gagal bahkan sampai 2 kali. Berarti itu bukan kesalahan LPK tapi pribadi masing-masing. Karena pada dasarnya LPK kan cuma membantu dan membimbing dalam hal belajar bahasa Jepang. Untuk masalah hasil dari kita sendiri yang menentukan. Kalau untuk masalah job di masa pandemi seperti ini emang agak susah walaupun kita proses untuk job, tapi pihak Jepangnya sendiri kan masih belum buka untuk TKA, jadi emang harus banyak-banyak bersabar. Di sini emang bener, di masa pandemi kayak gini ngambil orang dari luar Jepang itu emang susah karena penerbangan ke Jepang sampai saat ini masih ditutup untuk bisnis maupun travel. Terus dibaleslah komentar tersebut sama si akun bodong. Gini kak, pertama aku nggak bilang tuh PT penipuan. Kedua, oke, semua orang sabar kak, tapi sampai kapan gitu loh. Setidaknya harus banyak-banyak komunikasi sama murid. Kalau emang gitu bukan hanya diam kak, keluarga kan juga berhak tahu gimana seterusnya. Gimana kita mau ngasih tahu keluarga kalau pihak sana cuma diam, gak ada respon. Jadi si korban penipuan ini menurut gua kayaknya dia tuh nggak dikasih kepastian gitu sama si Maher. Dia udah belajar di Maher, cuma nggak ada kepastian kapan berangkatnya. Untuk job order, menurut gue Jepang tuh lagi turun banget ya karena emang lagi ditutup dari luar. Mereka tuh banyak lagi butuh orang yang tinggal di Jepang karena semakin lama Jepang semakin normal kembali, tapi nggak ada orang. Yang Jisusei banyakan itu udah pada ditambah-tambahin. Di tempat gue sendiri Jisusei ada yang udah sampai hampir 5 tahun karena dia pertama nggak bisa pulang, yang kedua perusahaan juga lagi butuh orang gitu. Padahal pengen banget kalau bisa pulang langsung pulang gitu, tapi karena penerbangan gak ada ya mau gimana lagi. Terus juga ada akun namanya JTC yang komentar kayak begini.
kronologinya gimana kak, penipuannya di mana letaknya, soalnya pemberangkatan yang belum jelas saat ini atau hal lain gitu, belum ada job atau pemberangkatan tertunda. Kalau memang hal itu mungkin bisa dimaklumin, faktanya kondisi sekarang belum bisa masuk ke Jepang. Tapi kalau ada hal lain kan bisa dijelasin di mana letak tertipunya. Terus dilanjutin ada nama akunnya Dava, akunnya aja akun palsu, agak ragu sama yang dia omongin, diminta bukti juga nggak ada. Terus dibales sama si akun bodong, gini aja kak, aku kan cuma ceritain pengalaman dan nggak nganjurin, tapi kalau mau ngerasa sendiri ya silahkan. Iya kak, takut dibilang bohong, padahal niatan baik cuma ngingetin, malah dibilang hoax. Akun palsuku ini demi keamanan temanku yang masih di sana. Menurut gue pribadi nih ya, kalau emang misalkan bukan penipuan, jangan pakai nama korban penipuan gitu loh. Kan cuma nggak merekomendasikan. Terus gue juga pernah ngeliat chatnya, tapi gue nggak nemu chatnya, itu udah dihapus kayaknya. Jadi ada yang komentar kenapa namanya pakai korban penipuan kalau emang nggak ketipu. Terus si akun bodong ini bilang, ya suka-suka lah kalau gue pakai nama anak presiden, jadi gue anak presiden gitu. Kan nggak juga, dia ngomong malah begitu. Ya nama banyak lah, pakai nama samaran atau nama apa kayak gitu kan. Kalau pakai nama korban penipuan terus lu ngeposting kayak begitu, jatuhnya ya seakan-akan lu sebagai korban penipuan di PT Maher. Lanjut lagi komentarnya, dibalas sama si Dava, LPK Maher tapi yang rugi namanya, tercoreng. Tuh saya cuma minta penjelasan tentang kronologinya, siapa tahu kan gagal berangkat gara-gara corona, terus nyalainnya LPK-nya. Dibalas nih sama si akun bodong nih, kalau masalah gagal berangkat nggak jadi masalah mas, tapi yang saya dapat apa TSK belum user jauh, setidaknya kan harus dikonfirmasi sama murid yang udah menuhin syarat. Misalnya gini, kalau emang pihak dia belum bisa ngeberangkatin, toh ngomongin baik-baik, jangan bukan cuma diam dan ngeluarin gitu aja. Dava balas, oke. Mungkin si akun bodong ini merasa bahwa Maher ini kurang komunikasi gitu, jadi lebih baik komunikasinya dibagusin gitu buat Maher kan. Gue juga dulu sempet ngerasain gitu, buat ngechat Maher tuh susah emang, kayak lama gitu responnya. Ngechat adminnya itu lama banget dibalesnya, gue ngerasain sendiri. Tapi gue spam, gue ngechat 2 admin, terus di IG juga. Kalau emang nggak dibales baru gue chat saconya. Jadi bisa lah itu buat Maher kritik supaya ningkatin komunikasinya ke murid atau ya ke orang yang berada di naungan Maher gitu. Terus dibales lagi sama yang namanya Ahmad Wire Panji. Apa salahnya sih? Ini gue bingung dah. Apa salahnya sih ngasih tahu mas biar nggak ada korban? Ngeyel dibilangin. Ini apa salahnya nggak ngasih tahu mas? Apa salahnya ngasih tahu mas? Kayaknya nggak ngasih tahu dah. Apa salahnya nggak ngasih tahu mas biar nggak ada korban? Ngeyel dibilangin. Terus ada nih yang komen nih pakai nama Jepang, namanya Arimi. Ini mungkin staffnya ngeyel terus, buset. Terus si Dava ngebales nih, cek aja akun gue bukan akun bodong kayak yang posting. Wajar gue nanya bro, gue nggak tahu. Kalau emang rasa ditipu lapor aja ke Disnaker, jangan cuma koar-koar di FB. Kayaknya kalau lapor ke Disnaker juga nggak bisa dah, karena emang Maher tuh belum SO. Sampai gue berangkat juga belum SO, katanya lagi ngurus, cuma gue nggak tahu sekarang apa udah SO apa belum, gue nggak tahu. Jadi menurut gue, karena kalau belum SO itu kan berarti belum diakui sama Disnaker. Kalau misalkan lu ngadu ke Disnaker, orang Disnaker bilang itu aja belum SO, lu ngapain percaya kan begitu. Terus ada lagi nih yang balas nih, namanya Under Herrera. Lu kenapa kok jadi lu yang ribet sih, wibu tolong? Terus dibalas nih sama si wibu tolol, baca komen di atas tolol, dia ngatain gue staffnya Maher. Kan udah bilang oke, ya udah dari mana ngeyelnya? Ya makanya jangan banyak nanya, tolol. Orang nggak tahu ya harus bertanya biar nggak tolol. Lu sekolah gak? Sabar ya Dava, gue tahu gimana rasanya disuzunin sebagai pihak Maher gitu. Langsung diserang itu, tolol. Jadi sampai komentar tadi itu belum ada kronologinya. Si pihak korban penipuan ini sendiri pun nggak ngomong kronologi jelasnya. Tapi bisa digarisbawain bahwa ada kata-kata dari akun bodong itu ngeluarin gitu aja. Berarti di sini ada yang dikeluarin sama pihak Maher. Nah terus gue juga nemu komentar yang isinya kayak begini.
Dari Ahmad Wirapanji, saya mantan LPK ini. Saya minta sisa uang pendidikan saya bisa balik, malah di-kick dari grup oleh Saconya. Mungkin buat Saco uang 10 juta mudah carinya. Kayaknya ini 10 juta tuh uang DP-nya ya. Semudah tinggal bilang uang kamu habis terpakai. Tapi keluarga saya dengan susah payah untuk dapatnya dengan perjuangan. Merantau jauh-jauh dari Pulau Timur dengan harapan segera ke Jepang, tapi malah di PHP-in terus. Dan uang tidak dikembalikan tanpa kejelasan rincian. Apakah namanya bukan zolim seperti ini? Hanya waktu yang membuktikan. Kita hanya bisa bantu speak agar teman-teman yang lain tidak menjadi korban lagi. Terima kasih. Jadi si Ahmad Wirapanji ini dia jauh-jauh buat ke Maher di Bekasi biar bisa ke Jepang. Cuma akhirnya nggak berangkat ke Jepang. Ya uang 10 juta tuh tahu sih gua. Uangnya nggak kecil gitu ya. Tapi di sini habis terpakainya itu buat apa gitu? Uang kamu habis terpakai. Terpakainya buat apa gitu rinciannya? Mungkin mereka cuma perlu rinciannya aja. Kan LPK itu udah pembelajaran bahasa. Mungkin kalau misalkan lu bener-bener gak bisa bahasa Jepang, terus sekarang udah dapat sertifikat macem-macem kayak JFT Basic A2, terus sertifikat SSW, itu menurut gua udah 10 juta tuh udah mantep banget. Itu 10 juta dapat 2 itu kalau dari nol ya, kalau dari nol. Nah si Ahmad Wirapanji ini ada dia ngirim screenshotan chat antara dia sama Saco Maher. Isinya kayak begini. Assalamualaikum Saco, pesan saya beberapa bulan yang lalu tidak direspon, hanya di-read semata oleh Saco. Mungkin Saco anggap hanya angin lalu, tapi saya dan keluarga sangat menunggu kejelasan rincian penggunaan biaya selama saya di Maher dan adanya pengembalian dana sisa pendidikan yang tidak saya dapatkan haknya dari Maher. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mohon maaf Wiresan, biayanya sudah terpakai semua. Terpakai untuk apa ya Saco? Mohon kejelasan rincian biaya kalau begitu. Asrama, ujian JFT, ujian skill bayar sendiri di luar yang 10 juta. Kohai saya biaya pendidikan dan ujian dibayarin Maher tapi terpakai 8 juta untuk biaya pendidikan. Kenapa saya 10 juta untuk biaya pendidikan saja? Jadi ada rasa iri gitu dia sama si kohainya. Kalau asrama dulu gue ditawarin sebulannya itu 100 atau 150 ribu gitu, gue lupa. Karena gue nggak ikut asrama, gue lebih milih belajar sendiri sambilan kerja untuk mencapai R5 yang dianjurkan sama si Maher. Nah di chat ini pun kayaknya belum selesai nih bawahnya, apa udah mentok juga nggak kelihatan ya. Apa ada kelanjutannya apa enggak, nggak tahu dah ini chatnya. Tapi mungkin bisa buat Maher ngejelasin gitu rinciannya. Jadi biar mereka nggak mati penasaran gitu. Terus juga ada komentar dari Cita Dewi Handayani. Bagus juga nih di share LPK yang not recommended atau yang recommended biar nggak pada terjebak. Mohon maaf bukan bermaksud mematikan rezeki atau usaha orang yang berniat menipu. Tapi kita semua juga perlu waspada kan. Mengingat uang yang tertipu bukan jumlah yang sedikit dan bahkan mungkin uang itu dapat minjem. Dari komentar ini, si Cita Dewi Handayani ini berpikiran bahwa Maher itu menipu. Padahal ada komentar si akun bodong ini berkata dia bukan kena tipu. Jadi salah paham kan atas nama korban penipuan ini. Nah terus kita sekarang ngebahas dari komentarnya si Dava. Akun ente akun baru fake. Boleh minta bukti soal ada niat ke situ karena program beasiswanya. Mungkin beasiswa saya Monggako ya. Terus dibales sama si akun bodong. Nah ini mas bodohnya aku yang gak nanya awal tentang rincian dan struktur pembayaran. Ini akun fake karena ada alasannya mas. Sekarang ini PT lagi dipegang kendali penuh walaupun aku laporin juga pinteran dia kalau masalah muterin balikin fakta. Jadi mungkin lebih tahu pasti tanya langsung sama muridnya. Si Dava nggak puas, bisa dijelasin dengan jelas kronologinya. Si akun bodong malah jawab, waduh panjang dong kalau mau diketik. Si akun bodong ini tuh gue juga nggak ngerti sih, dia tuh pengen bilang nggak recommended tapi kronologinya tuh nggak jelas itu kenapa gitu. Kayak misalkan gue nggak recommended banget nih sama ini mos, ada yang nanya kenapa lu nggak recommended, ya pokoknya gue nggak recommended. Kan enak gitu kalau misalkan ini nggak recommended kalau dipakai keset atau pas gua pakai 10 hari udah rusak gitu kan. Nah terus ada lagi nih namanya Muhrizal Mulyansah. Gue mantan siswa Maher, kalau mau jelas
Silahkan cek ulasan di Google. Terus dibalas sama si akun bodong, ini si Rijal, jelasin Jal. Melempar dah lu yang bikin rame emang. Nah pas dilihat di Google reviewnya, ternyata Maher Nusa Korporasia itu udah ditutup permanen. Gue mau sedikit cerita perjalanan gue lewat Maher ya. Jadi gue bayarnya itu setelah interview. Begonya gue datang ke Maher hari Sabtu tanpa ngasih tahu orang Maher. Gue bilang gue sekarang udah ada di depan Maher, gue pengen nanya-nanya mengenai Maher, tapi kantornya ditutup gitu.